warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oh iya, kita tuh siapa sih? Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas C Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Di sini kami akan menyajikan sebuah video dengan mengangkat topik program untuk orang miskin. Kali ini kelompok kami akan menyajikan sebuah kasus dengan judul program penyaluran bantuan PKH atau program Keluarga Harapan di Cimahi, Jawa Barat. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya dibersamai oleh teman-teman dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Ragil Indah Kusuma NIM 20804244005, yang kedua Oldisa Lisa Saputri NIM 20804240110, yang ketiga Listiani Amiroh NIM 20804244008, yang keempat Clarissa Atta Salsabila NIM 20804244034, yang terakhir Nurul Fadila NIM 20804244047. Sebelum menonton video kami lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, and comment. Happy watching! Kemiskinan. Definisi kemiskinan. Kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat atau golongan yang selanjutnya disebut miskin. Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara. Misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Pengertian kemiskinan secara umum. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Ketidakmampuan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Pengertian kemiskinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Kemiskinan merupakan suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak bisa memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan serta mengembangkan kehidupan yang bermanfaat. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal, antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecakupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Untuk selanjutnya, terdapat faktor-faktor kemiskinan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, merosotnya standar perkembangan pendapatan per kapita secara global, bahwa dalam standar pendapatan per kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jika produktivitas meningkat, maka pendapatan per kapita pun akan naik. Sebaliknya, jika produktivitas menyusut, maka pendapatan per kapita akan turun beriringan. Yang kedua, menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat. Faktor ini penting dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksimal. Yang ketiga, biaya kehidupan yang tinggi. Melonjaknya biaya kehidupan di suatu daerah adalah akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja ahli dan banyaknya pengangguran. Yang keempat, pembagian subsidi income pemerintah yang kurang merata. Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga dan rakyat miskin masih terbebani oleh pajak negara. Kemudian ada dampak kemiskinan. Kemiskinan sebagaimana permasalahan sosial dapat memberikan dampak pada individu serta masyarakat luas. Berikut dampak yang dirasakan oleh masyarakat Cimahi, Jawa Barat antara lain. Yang pertama, meningkatnya angka pengangguran. Masyarakat yang miskin akan kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, sehingga akan kesulitan untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, banyaknya kasus putus sekolah. Di negara berkembang seperti Indonesia, biaya pendidikan yang dibayar oleh seorang individu cukup tinggi, sehingga hal tersebut akan menutup akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan.
Kemudian yang ketiga yaitu muncul berbagai masalah kesehatan di masyarakat. Adanya peningkatan kebutuhan tetapi tidak terjangkau maka penyakit yang akan datang. Yang keempat, meningkatnya tindak kriminalitas. Masyarakat miskin akan cenderung ingin memenuhi kebutuhan pokoknya dengan menggunakan cara apapun, termasuk dengan kriminalitas. Kemudian dampak yang terakhir yaitu angka kematian meningkat. Masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan akan kesulitan mendapatkan akses kesehatan, menyebabkan angka kematian suatu penduduk menjadi meningkat, terutama angka kematian masyarakat miskin. Dan yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat, maka pemecahan masalah kemiskinan memerlukan langkah-langkah dan program yang dirancang secara khusus dan terpadu oleh pemerintah yang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu programnya adalah pemberian bantuan PKH atau program Keluarga Harapan yang ditujukan pada keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak-anak guna mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. BPS mencatat pada Maret 2016 penduduk miskin di Indonesia mencapai 10,86% dari total penduduk sebanyak 28,01 juta jiwa. Pemerintah menargetkan PKH dapat berkontribusi dalam menanggulangi kemiskinan dan menargetkan penurunan kemiskinan menjadi 7 hingga 8% pada tahun 2019. Bantuan sosial PKH terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, bantuan tetap yang terdiri dari bantuan reguler sebesar 550.000 per keluarga per tahun dan PKH akses sebesar 1 juta per keluarga per tahun. Dan yang kedua adalah bantuan komponen untuk setiap jiwa dalam keluarga PKH yang terdiri dari ibu hamil, anak usia dini, disabilitas berat dan lanjut usia sebesar 2.400.000, sedangkan untuk anak SD 900, SMP 1.500.000 dan SMA 2 juta. Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. Kemiskinan ekstrim 0% di tahun 2024. Itulah target pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrim yang digelar di 35 kabupaten kota. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin pun bergerak cepat menggelar rapat koordinasi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim dimulai dari Jawa Timur. Didampingi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Wapres mengecek 5 kabupaten yang akan menjadi proyek percontohan, yakni Kabupaten Bangkalan, Sumeneb, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan. Ada 5 kabupaten yang termasuk prioritas sebagai dalam rangka kita untuk tahun 2021 ini kita akan berharap menghilangkan 2 juta daripada kemiskinan ekstrim di 7 provinsi, tiap-tiap provinsi 5 kabupaten. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah memetakan program untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrim di tanah air. Di antaranya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan program yang berfokus pada wilayah-wilayah kantong kemiskinan. Pemerintah melaksanakan program Keluarga Harapan PKH sejak tahun 2007. PKH menjadi salah satu program bansos yang jadi bagian dari jaring pengaman sosial di tengah pandemi. Program ini merupakan bantuan sosial bersyarat, menyasar keluarga miskin yang disebut keluarga penerima manfaat KPM. Tujuan utamanya yakni menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Niat baik negara ternoda, kabar tidak sedap. Tim Berkas Kompas menerima informasi dugaan penyelewengan dana PKH di salah satu desa di Kabupaten Tangerang, Banten. Maswi adalah salah satu warga penerima manfaat yang diduga turut menjadi korban penyelewengan dana PKH. 500 ibu-ibu PKH saat ini telah membadati lapangan Raja Wali dan masih menunggu bantuan yang hendak diberikan. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat juga, bantuan PKH tahap 1 ini akan disalurkan sebesar 172 miliar rupiah untuk Cimahi, Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Hingga 17 Januari 2020, Kemensos telah menyalurkan bantuan sosial PKH senilai 7 triliun atau sekitar 24% dari total anggaran PKH tahun 2020, yaitu sebesar 29,3 triliun. Dan pada tahun 2020 ini kebijakan PKH diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan nutrisi keluarga yang diharapkan dapat mendukung program nasional pencegahan stunting. Demikian Alka yang dapat kami sampaikan dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Baik, terima kasih Andromeda Aprisa melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Dapat ditarik kesimpulan yang sudah dijelaskan tadi bahwa pemerintah targetkan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024. Program ini dimulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat.
dengan rencana kerja percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui yang pertama, implementasi tahap 1 di 35 kabupaten atau kota prioritas dalam 7 provinsi, yaitu Jateng, Jatim, dan Jabar. Yang kedua, implementasi tahap 2 di 100 kabupaten atau kota prioritas perluasan. Dan yang terakhir, implementasi tahap 3 di 514 kabupaten kota prioritas perluasan nasional secara bertahap. Menurut Bank Dunia, kemiskinan ekstrem adalah penduduk sangat miskin yang hidup dengan pendapatan kurang dari Rp30.000 per hari. Di Indonesia telah mencapai 9,91 juta jiwa atau 3,4% dari total penduduk. Rencana penanggulangan kemiskinan ekstrem ini sangat menarik, namun ekonomi indeks memprediksi kemiskinan hanya dapat ditekan paling rendah 1%, yang mana hal itu dilakukan ketika kebijakan yang tepat sasaran pada masyarakat miskin. Agar pemerintah dapat mewujudkan pengentasan kemiskinan, berbagai program telah dilakukan, salah satunya seperti pemberian bantuan berupa PKH. Presiden Joko Widodo telah melakukan kunjungan kerja di Jawa Barat pada tanggal 29 Januari 2020, khususnya di Cimahi. Bantuan ini digunakan warga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan keluarga atau dapat digunakan untuk membuka usaha. Kementerian Sosial Juliari Peter telah menyampaikan hingga 17 Januari 2020 telah menyalurkan bantuan PKH sebesar 7 triliun. Total bantuan yang diberikan PKH tahap 1 sebesar Rp172 miliar untuk 2.500 keluarga di Cimahi. Pelaksanaan program PKH ini telah dilakukan sejak 2007 menjadi salah satu program pengamanan sosial di tengah pandemi dengan tujuan utama menurunkan kemiskinan di Indonesia. Namun, dalam program PKH tersebut masih banyak penyelewengan yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab. Akibatnya, banyak korban yang tidak menerima bantuan PKH ini. Untuk itu, menjadi evaluasi pemerintah agar memperhatikan dan mengedepankan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. Terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video dari kelompok kami. Semoga ada hal yang bisa dipelajari dan dipahami dalam video tersebut. Ada kurang lebihnya, kami dari kelompok 2 mohon maaf. Sampai jumpa.